Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Daljab Kemenag tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nazri Adlani Azizi, guru mata pelajaran fikih di MTSN 3 Indramayu. Saya adalah peserta PPG Fikih Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Juhri Purwokerto dengan NIM 2541104080135. Pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di MTS Negeri 3 Indramayu kelas 9A dengan materi penyembelihan dan kurban. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita baca doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ya, nanti silakan pimpin ke depan untuk memimpin doa. Ketua kelas, persilakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita periksa kebersihan dulu, ya, agar belajar kita nyaman, ya, tidak ada sampah yang berserakan di kelas. Coba kalian perhatikan tengah kanan kiri kalian, kemudian bawah meja kalian, apakah masih ada sampah atau tidak. Ya, kalau tidak ada, oke, kita siap untuk melaksanakan proses pembelajaran. Namun sebelum itu, Bapak akan mengabsen, ya, nanti yang dipanggil, yang disebut namanya, itu tolong acungkan tangan dan bilang hadir. Bagi perempuan, bilang hadiro. Ya. Ahmad Dhani, Hadir. Amel, Hadir. Bella, Hadir. Uswatun, Hadir. Tika Aulia. Oke, baik. Hari ini hadir semua, ya. Oke. Semoga seterusnya, ya, itu kita tetap diberikan kesehatan untuk tetap menjalankan kegiatan belajar mengajar, ya, untuk tetap mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik, ya. Oke, sebelum pembelajaran, untuk menambah rasa jiwa nasionalisme kita, ya, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, nanti silahkan kalian berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, oke, silahkan berdiri dulu. Indonesia tanah airmu, tanah saudaraku. Di sanamu berdiri, jadi pandu ibumu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airmu. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu.
menyembahlah padanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Balik ke tempat. Baik, silakan duduk kembali. Semoga dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ini, yaitu kita dapat menambahkan rasa cinta terhadap tanah air, ya, atau rasa nasionalisme, rasa bangga atau cinta terhadap tanah air. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, ya, ini nanti akan ada materi pembelajarannya, yaitu tentang penyembelihan kurban. Ya, materi tentang penyembelihan kurban. Namun sebelum kita masuk ke materi, ya, Bapak ingin menanyakan materi sebelumnya terkait dengan materi penyembelihan. Ya, materi penyembelihan. Kira-kira masih ingat atau enggak? Apa itu materi penyembelihan itu? Coba, Gifar. Penyembelihan itu proses mematikan hewan dengan cara memotong saluran pernapasan, saluran makanan dan pembuluh darah leher dengan menyebut nama Allah agar halal dagingnya. Ya. Jadi tujuan daripada penyembelihan itu, ya, pertama itu untuk mendapatkan daging yang halal, ya, dengan cara penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam. Oke, sebelum masuk ke materi, Bapak akan menyampaikan dulu tujuan dari pembelajaran pada pertemuan kali ini, ya. Tujuan pembelajaran tentang materi penyembelihan kurban. Ya, kira-kira apa saja tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini? Kayak pertama, ya, itu diharapkan para siswa bisa ataupun mampu menjelaskan pengertian dan hukum kurban dalam Islam. Yang kedua, mengidentifikasi syarat kurban. Ya, jadi kurban itu syaratnya apa saja? Ada hewan yang harus memenuhi kriteria syarat untuk berkurban. Ya, baik fisik, umur, ya, itu masuk dalam penentuan syarat kurban, hewan syarat kurban. Kemudian yang ketiga, itu mengetahui hal-hal sunnah dalam berkurban. Jadi di dalam berkurban itu ada sunnah yang harus dikerjakan. Ya, meskipun hukumnya sunnah, tapi ya harus dilakukan. Ditinggalkan boleh, ya, atau dikerjakan mendapatkan pahala. Yang keempat, tujuan pembelajaran yang keempat itu menjelaskan tata cara berkurban dan larangan berkurban. Ya, tadi di ketiga itu ada sunnah dalam berkurban, kemudian ada larangan dalam berkurban itu. Ya, apa saja larangannya nanti kita akan jelaskan. Oke. Kemudian yang kelima itu hikmah pelaksanaan syariat kurban, ya. Terakhir yang keenam meningkatkan kecintaan kepada Allah melalui pelaksanaan kurban. Oke. Namun sebelum Bapak jelaskan, ya, kita supaya tidak ngantuk, tidak jenuh dan lain sebagainya, kita ice breaking dulu. Siap? Siap. Oke, semuanya berdiri. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk tangan untuk kita semua. Guys, silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya, ya, nanti Bapak akan menayangkan video, ya. Namun sebelum menayangkan tata cara video, itu nanti Bapak akan menjelaskan dulu sekilas tentang materi penyembelihan kurban. Oke, sekarang kita masuk ke materi kurban.
kurban itu berasal dari bahasa Arab, ya. Itu ada koroba yang artinya dekat atau mendekatkan diri. Itu. Nah, kemudian kalau dalam konteks Idul Adha, bahwa kurban itu adalah menyembelih hewan ternak sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, ya. Nah, dalam hukum fikih ibadah, kurban sering disebut udhiyah, yang berarti menyembelih pada waktu duha. Jadi waktu duha itu sekitar jam 7 sampai jam 11 siang. Itu ya. Nah, bagaimana kalau menyembelihnya itu sore atau setelah duhur? Kurban itu boleh atau enggak? Boleh, ya. Itu. Nah, selanjutnya, oke. Syarat kurban, pertama tentu ada syarat orang yang menyembelihnya, ya sudah jelas bahwa dalam proses penyembelihan itu harus beragama Islam, harus orang Islam, kemudian menggunakan alat yang tajam, ya, kemudian memutus tenggorokan dan urat leher, menyebut nama Allah dan membaca Bismillah, Allahu Akbar. Itu. Kemudian yang kedua itu niat atau menyengaja berkurban. Hewan kurban, hewan ternak berkaki 4, ya, tidak berkaki 3, itu tidak berkaki 2. Kemudian hewan kurban telah cukup umur, ada batasannya yang harus ditentukan dalam berkurban itu. Kemudian hewan kurban tidak cacat, penyembelihan kurban dilakukan pada waktunya. Baik, sekarang Bapak akan menampilkan video tentang tata cara penyembelihan hewan kurban sesuai dengan syariat Islam. Ibadah kurban adalah termasuk dalam ibadah makhluk, yaitu suatu ibadah yang terikat waktu, rukun, dan syarat tertentu. Ibadah kurban bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih binatang ternak seperti sapi, kambing, domba, maupun unta yang dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Hukum melaksanakan kurban bagi seorang muslim yang mampu adalah sunnah muakkad. Bukan hanya amat dianjurkan dalam Islam, tata cara penyembelihan hewan kurban juga diatur secara detail di dalam syariat. Berikut 8 tata cara menyembelih hewan kurban yang sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, menyiapkan alat. Sebelum menyembelih hewan kurban, persiapkan alat yang nantinya akan digunakan untuk menyembelih. Alat yang digunakan boleh berupa pisau, golok, maupun pedang. Haram hukumnya menyembelih hewan kurban dengan menggunakan alat yang terbuat dari tulang, gigi, maupun kuku. Alat yang digunakan untuk menyembelih hewan kurban haruslah biasa terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan agar alat tersebut lebih tajam. Menggunakan alat yang tajam ketika menyembelih hewan kurban merupakan aturan yang disyariatkan dalam Islam agar hewan yang disembelih dapat meninggal dengan cepat, sehingga hewan tidak merasa kesakitan serta menghindari menzalimi hewan. Mungkin ini saja video yang dapat Bapak tayangkan, ya. Selanjutnya itu nanti silahkan kalian, ya, buat kelompok, ya. Nanti teknis pembagiannya itu berhitung, ya, 1 sampai 4. Oke, dimulai dari Dani. 1, 2, 3, 4, 2, 3. Ya, oke, silakan bergabung sesuai dengan nomor yang sudah tadi disebutkan. Oke, nanti Bapak akan bagikan, ya, lembar kerja peserta didik, ya. Ini berkaitan dengan menyaksikan penyembelihan hewan kurban, yang tentunya kalian sudah pernah semua menyaksikan proses penyembelihan hewan kurban, ya, baik di keluarga maupun di masjid. Ya. Ya, silakan diskusikan dengan teman kalian, ya, dengan kelompok kalian, ya, diskusikan. Itu namanya soal studi kasus tentang menyaksikan proses penyembelihan kurban. Pahami soalnya, ya, dibaca, kemudian diskusikan dengan teman kalian. Sudah selesai semua? Oke. Kalau sudah, nanti silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya
ya maju ke depan, bacakan. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Kelompok yang lain tolong perhatikan, ya, jangan ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama soalnya yaitu, pernahkah kamu menyaksikan proses penyembelihan kurban secara langsung? Jawabannya adalah, saya pernah melihat proses penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan beberapa saat setelah sholat Idul Adha ditunaikan. Orang-orang dewasa dan panitia kurban pergi berbondong-bondong pergi ke masjid untuk menyaksikan proses penyembelihan kurban. Ada yang membawa pisau tajam, pisau kecil, dan peralatan yang lain yang digunakan dalam proses penyembelihan. Penyembelihan dilakukan secara bersama-sama. Saat itu saya melihat proses penyembelihan sapi. Ada beberapa orang yang membantu untuk merobohkan sapi ke tempat penyembelihan. Tempat penyembelihan dilakukan di sekitar masjid dengan membuat lubang untuk wadah darah yang keluar dari sapi tersebut. Setelah penyembelihan selesai, maka masyarakat bekerja sama untuk memotong daging dan membersihkan daging-daging sapi tersebut. Setelah penyembelihan selesai, maka masyarakat bekerja sama untuk membersihkan daging, memotong dan membungkus daging ke plastik. Setelah itu, ada proses pembagian daging kurban. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, terima kasih kepada anak-anak yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya, ya, maju ke depan, kemudian menyampaikan hasil diskusinya, dibacakan kepada teman satu kelas ini, ya. Kemudian, ya, Bapak memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada kelompok yang telah mempresentasikan materi tentang penyembelihan kurban, ya, dengan sangat baik. Kalian sudah berdiskusi dengan baik, ya, dengan kelompok kalian. Semoga dengan berdiskusi ini, ya, kalian bisa menambahkan ilmu tentang materi penyembelihan kurban, ya, nanti bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian karena kurban ini merupakan ibadah yang dilakukan setiap 1 tahun sekali, ya, pada saat sholat Idul Adha, ya, yang bertepatan pas setelah sholat Idul Adha. Ya, jadi proses penyembelihan hewan kurban itu pelaksanaannya itu setelah sholat Idul Adha, ya. Kalau proses penyembelihan kurban itu dilakukan sebelum sholat Idul Adha, maka itu tidak termasuk dalam penyembelihan kurban. Ya, jadi yang namanya kurban itu adalah proses penyembelihan setelah sholat Idul Adha. Ya, yang tadi Bapak sudah dijelaskan berkaitan dengan waktu bahwa penyembelihan kurban itu dimulai setelah sholat Idul Adha kurang lebih jam 7, ya, sampai siang. Sampai jam 11 atau 12. Itu waktu proses penyembelihan kurban. Dimulai dari tanggal 10 Zulhijjah, ya, itu bertepatan dengan hari raya Idul Adha. Kemudian pada hari Tasyrik, ya, 11 sampai 13 Zulhijjah. Itu masih bisa dilakukan untuk proses penyembelihan kurban. Itu. Lah, kemudian setelah mempelajari materi penyembelihan kurban ini, ya, Bapak harap kalian bisa mempraktekkan suatu saat nanti kalian mendapatkan rezeki yang melimpah, ya, sehingga bisa melakukan kurban setiap tahun. Karena meskipun kurban ini adalah hukumnya sunnah muakkad, ya, sunnah muakkad apa? Sunnah yang sangat dianjurkan, ya, atau hampir mendekati wajib. Bahkan kurban itu ada yang berpendapat ada yang hukumnya sunnah dan ada yang hukumnya wajib, ya, bagi yang berkelapangan. Itu. Ya, kemudian kurban juga menjalin silaturahmi terhadap sesama tetangga, ya, menjalin silaturahim, solidaritas sesama tetangga itu untuk mempererat tali silaturahim. Kemudian
hikmahnya bahwa berkurban itu membiasakan diri untuk rela berkorban, ya, dan peduli kepada orang yang kekurangan. Artinya bahwa sudah jelas orang yang berkurban itu proses pembagian daging kurbannya itu sepertiga untuk diri sendiri, kemudian sepertiga untuk fakir miskin, ya, itu dibagikan. Itu yang apalagi yang utama adalah fakir miskin. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan sekitar, ya, lingkungan sekitar kita itu supaya apa? Supaya menjalin tali silaturahim yang erat, ya, itu dengan membagikan daging kurban. Oke, itu aja, ya. Kesimpulannya bahwa pembelajaran hari ini, ya, materi tentang penyembelihan kurban itu yang pertama bahwa penyembelihan dan kurban itu adalah ibadah yang bernilai tinggi dalam Islam, ya, karena kurban ini merupakan bagian daripada ibadah. Penyembelihan, kemudian penyembelihan kurban itu merupakan bagian daripada ibadah. Kemudian yang kedua itu dilakukan dengan adab, ya, bahwa cara memperlakukan hewan kurban itu ya harus sesuai dengan adab, ya, harus menunjukkan rasa kasih sayang terhadap hewan, ya, seperti itu. Jangan sampai berkorban itu menyiksa, apalagi tidak menunjukkan rasa kasih sayang terhadap hewan. Kemudian penyembelihan kurban ini itu berawal daripada kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya, yang bagaimana itu merupakan sebuah mimpi dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, ya, yang mimpinya itu berturut-turut sampai 3 kali, ya, karena ini adalah merupakan perintah daripada Allah, maka harus dilakukan dan harus dilaksanakan, ya, apalagi ini adalah seorang nabi, bentuk ketaatan, ya, bentuk ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga melaksanakan perintah tersebut dan mengorbankannya anaknya Nabi Ismail alaihissalam untuk dilakukan proses penyembelihan. Tapi dalam sekejap, ya, bahwa Nabi Ismail kemudian diganti dengan seekor kambing, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran yang kita ambil daripada materi kali ini, ya, berkaitan dengan penyembelihan kurban itu. Selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang penyembelihan akikah, ya. Oke, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini, ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat, ya, dapat dilakukan di kemudian hari. Sekian pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.